di luar ekspektasi orang, Mas Gibran mampu menjabarkan hal yang orang-orang nggak akan menyangka ini. Jadi saya lihat Mas Gibran selama ini menjebak publik untuk menganggap beliau nggak mampu, sehingga ketika beliau menampilkan diri beliau yang sebenarnya, ini menjadi hal yang sangat mengejutkan. Cuman ada satu lagi masalah etika. Kayak misalnya contohnya tadi disampaikan adalah sepertinya Bapak Mahfud sama Bapak Gus Imin tidak paham. Padahal dari tadi Pak Mahfud menyampaikan ke Mas Gibran yang terhormat kepada Pak Gibran. Pak Caimin pun bilang kepada Pak Gibran. Jadi tidak ada kata-kata yang mungkin dalam artian menyudutkan dan hinaan lah terhadap paslon-paslon yang ada. Nah, itu mungkin jadi kayak miskin adab rasanya jadinya seperti itu. Iya ya gitu. Ya serius. Itu dari kita pribadi. Saya curiga ini, Pak Mahfud ini apakah beliau ini cocoknya sebagai wakil presiden atau sebagai ketua KPK? Subtema yang kedua dan ketiga sudah mulai penyerangan secara kepribadian, dan seharusnya yang diperingatkan adalah tidak masuk ke dalam ranah yang diciptakan oleh salah satu paslon, karena pastinya salah satu paslon itu memiliki kekuatan masing-masing. Prabowo Gibran, ini maksud Mas Gibran ini apa sih? Dorong manusia ke binatang itu maksudnya apa? Kalau masalah orang Jawanya opo gitu. Tadi kita udah sama-sama lihat perform dari 3 cawapres kita tadi Gibran, terus Prof Mahfud, dan terakhir Caimin. Nah, dari Gibran sendiri tadi disampaikan tawarannya lebih ke anak muda nih, dengan sesuai dengan karakter dia muda. Kalau Prof Mahfud itu narik ke hukum nih, masalah ekonomi ini soalnya permasalahannya ada di hukum karena beliau sangat katam lah masalah korupsi, masalah hukum. Kalau Caimin tadi selepet, nah gitu. Gimana tuh? Boleh dijelaskan dulu soal selepetnya. Jadi kalau misalnya dilihat dari penampilannya tadi itu memang beliau ini adalah sering berguyon. Jadi bahasa-bahasa yang mungkin bisa dikatakan agak berat jadi menjadi bahasa yang ringan. Contohnya tadi yang selepet. Selepet itu otomatis penggambaran yang dia bahasakan itu adalah selepet kepada orang yang tidur, selepet bagi orang yang malas, selepet bagi orang yang lalai. Jadi hal itu tersebut, kata-kata itu termasuk ke dalam bagaimana cara kerjanya agar bisa membangunkan apakah nanti ekonomi Indonesia agar bisa lebih maju, dan juga menselepet hal-hal yang sifatnya yang lalai. Mungkin dia sudah bergerak tapi terlalu lamban rasanya untuk bergerak lebih cepat. Nah, kalau misalnya dilihat tadi memang ada beberapa gambaran visi misi juga yang disampaikan terkait kamu kredit anak muda, kredit usaha anak muda, dan juga apa satu lagi tadi? Yang 5 miliar dana desa, untuk dana desa. Ini berarti dalam artian peningkatan ekonomi itu memang harus dari bawah, grassroots. Karena kalau misalnya hanya sekedar dari atas tanpa ada anggaran yang turun dari bawah, itu rasanya percuma. Jadi kita dengan visi misi tersebut bisa membawa ekonomi itu muncul dari masyarakat dari kelas nagari atau desa. Jadi itulah yang rasanya pemerataan itu memang akan dilakukan oleh nomor urut 1, amin. Oke. Kalau nomor urut 2 saya ke Bro Ferry lah. Yang soal disampaikan Gibran tadi, kalau PSI manggilnya Gibran atau Pak Gibran atau Bro Gibran? Mas Gibran. Oh, Mas Gibran. Belum PSI berarti ya? Kita panggilnya Mas Belum di Gibran. PSI kan berarti ya? Belum diresmikan. Nah, ini soal tawaran Mas Gibran tadi gimana? Kalau saya melihatnya, publik hari ini terjebak dalam sebuah framing, meragukan kepilihan Mas Gibran untuk berbicara di depan publik, sehingga semua orang menganggap Mas Gibran tidak akan total, dan orang-orang lupa ternyata Mas Gibran ini kan udah jadi wali kota, udah berbicara di depan publik, udah berbicara di depan para kepala dinas. Tentu beliau udah ahli ini
udah ahli dalam bidang ekonomi, dalam pemerintahan, dan beliau hari ini mencoba masuk ke bidangnya itu anak muda, lebih spesifik berbicara itu. Dan hari ini orang melihatnya jadi lebih, karena di luar ekspektasi orang, Mas Gibran mampu menjabarkan hal yang orang-orang nggak akan menyangka ini. Jadi saya lihat Mas Gibran selama ini menjebak publik untuk menganggap beliau nggak mampu, sehingga ketika beliau menampilkan diri beliau yang sebenarnya, ini menjadi hal yang sangat mengejutkan. Kita sendiri semua melihat hari ini. Dan itu Mas Gibran juga menjabarkan hal yang mampu dicerna oleh anak muda. Mungkin bagi kalangan yang kolonial mungkin mereka nggak mampu mencerna ini terlalu jauh, tapi anak muda mampu mencerna ini. Ini benar-benar hal yang akan terjadi 5 tahun 10 tahun ke depan lagi yang akan dihadapi oleh Indonesia. Gitu. Jadi anak-anak muda ini udah tahu ini apa tadi AI yang itu yang dibahas beliau yang ke depan itu Indonesia ke depan. Jadi nggak berbicara lagi Indonesia ke belakang, beliau nggak berbicara itu lagi. Singkat, Prof Mahfud, tawarannya gimana tadi? Oke, yang dibicarakan oleh Prof Mahfud adalah sebenarnya hasil dari kegelisahan kita melihat persoalan bangsa hari ini. Hampir banyak hal yang kita lihat dari semua sudut itu terjadi persoalan penegakan hukum yang tidak kuat, bisa disebut ada tumpul-tumpulnya. Artinya beliau inilah yang menyatakan bahwa ekonomi itu bisa kita sampai pada tujuan yang kita inginkan asal hukum itu ditegakkan. Dan baru-baru ini kan sebenarnya yang menjadi persoalan dan kegelisahan kita adalah dengan hasil dari putusan MK ini, bahwa Gibran adalah lahir dari putusan hukum yang cacat secara etika. Artinya memang dari hal itu saja Gibran sudah lahir dari sesuatu yang tidak bisa disikapi dengan persoalan hukum yang dengan serius. Oke. Kita batasi dulu, kita saksikan ini sesi selanjutnya debat. Oke. Nanti Yuk, lanjutkan. kita lanjutkan setelah ini. Sesi kedua debat tadi membahas tiga bahasan. Pertama ekonomi kerakyatan dan digital, investasi, dan selanjutnya keuangan, pajak, dan APBN. Nah, kita sebelum kita minta tanggapan pada jubir-jubir daerah ini, kita ingin Sherin memberikan ini dulu, pandangan dulu, gimana tanggapan Sherin terhadap 3 paslon terhadap kepada 3 bahasan tadi. Oke, kita tadi udah mendengar ada 3 subtema yang sudah diberikan jawaban dan tanggapan dari ketiga calon wakil presiden. Tapi dari secara garis besar, secara universal memang yang dibahas dan ditekankan itu terkait investasi dan permodalan. Bagaimana kedua hal tadi bisa menunjang yang namanya ekonomi kerakyatan. Bahkan dari sisi investasi tadi kita mendengar harus ada kenaikan trust terhadap investor dengan penerima. Kalau kita dengar di negara kita ini, sepertiganya tadi dipergunakan untuk membangun infrastruktur secara fisik, sehingga ditakutkan tidak akan memiliki kecukupan daya dari anggaran negara kita untuk membangun seluruh infrastruktur secara fisik. Balik lagi kepada subtema yang sebelumnya, itu adanya investasi, bagaimana negara kita ini dapat menerima yang namanya investor tapi tetap melalui sistem legal, karena kita tidak boleh meninggalkan yang namanya hukum yang berlaku di negara kita untuk menghindari kebocoran-kebocoran. Kemudian ada yang namanya tadi untuk ekonomi kerakyatan digital. Nah, sempat dibahas adanya kebocoran yang terjadi terkhususnya untuk masyarakat akar rumput. Adanya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, seperti ada tindakan bunuh diri, ada perceraian yang sangat banyak terjadi itu pada masyarakat akar rumput. Padahal pada dasarnya mereka membutuhkan yang namanya permodalan untuk hidup, bahkan untuk membangun suatu usaha. Jadi kalau pertama kali subtema kita dibahas, masih menenangkan hati masyarakat karena masih saling tumpang tindih terhadap 3 paslon. Mereka masih saling mengisi kekurangan terhadap masing-masing paslon yang sudah menjawab. Tapi untuk subtema yang kedua dan ketiga sudah mulai penyerangan secara kepribadian, dan seharusnya yang diperingatkan adalah tidak masuk ke dalam ranah yang diciptakan oleh salah satu paslon, karena pastinya salah satu paslon itu memiliki kekuatan masing-masing. Mungkin kita contohkan adanya Mas Gibran dengan semangat jiwa mudanya,
adanya Bapak Mahfud MD dengan kelihayannya terkait hukum dan adanya track record dari seorang Caimin yang selama di dalam bidang politik kita tahu sebagai pendamping desa yang pasti sudah mengetahui apa yang masyarakat bawah itu butuhkan. Oke, Sherin, itu gambaran umum dari Sherin dari sesi kedua tadi. Nah, kita kepada teman-teman dari 3 poros cawapres, malam ini cawapres yang hadir ya, yang ikut ya. Nah, tadi di subtema pertama ekonomi kerakyatan dan digital itu diberikan kesempatan kepada Prof. Mahfud. Prof. Mahfud tadi menanggapi lebih banyak bicara soal permasalahan digitalisasi ekonomi terkait pinjol. Kalau investasi tadi Caimin menekankan tingkatkan kapasitas produksi UMKM supaya investasi masuk pada UMKM. Uang pajak dari APBN tadi ditanyakan kepada Mas Gibran. Ini menarik nih, bahwasanya hanya sepertiga anggaran APBN yang mampu membiayai janji kampanye. Jadi ibaratnya gini, janji kampanye itu 100, sebenarnya kekuatan APBN kita cuma 30, gitu kan. Tadi dijawab oleh Mas Gibran bahwasanya tidak semua harus dengan APBN, bisa dengan investasi. Nah, menariknya di sini perdebatan IKN muncul. Nah, kita mau ngajak teman-teman ngobrol soal IKN-nya ini. Nah, ke porosnya Gibran dulu lah. Silakan, Bung Aldi. Dari sisi Mas Gibran sendiri, beliau menasbihkan diri bahwa beliau paham ekonomi makro. Kenapa saya bilang beliau paham ekonomi makro? Beliau tidak ada sedikit pun berbicara tentang mikro. Kalau Pak Mahfud kan tadi berbicara tentang kepastian hukum. Saya curiga ini, Pak Mahfud ini apakah beliau ini cocoknya sebagai wakil presiden atau sebagai ketua KPK? Karena kalau tupoksi beliau sebagai wakil presiden, saya merasa Pak Mahfud ini nanti tidak punya kepres lah untuk melaksanakan ketertiban hukum. Kenapa? Karena kepres itu dimiliki oleh Pak Ganjar sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa undang-undang perampasan aset yang dalam hal ini diusung oleh Bambang Pacul di DPR RI itu pun ditolak oleh Ibunda. Nah, artinya di sini Pak Mahfud di sini tumpang tindih lah nanti dalam melaksanakan peran beliau. Nah, kembali lagi kepada Caimin. Caimin berbicara tentang dana desa, masih berbicara sektor mikro. Nah, apa yang disampaikan Mas Gibran ini adalah bagaimana menghilirisasi semua yang ada sumber daya alam di Indonesia. Contoh, nikel. Nikel ini yang saya ketahui bahwa adanya pihak-pihak eksternal dari luar negeri yang tidak menginginkan kita melakukan hilirisasi. Dan sekarang proksi luar negeri itu sedang melakukan yang namanya memaintain paslon-paslon antara paslon 1 dan paslon 3 ini. Agar kalau terpilih antara 1 dan 3 ini membatalkan hilirisasi. Itu saya sudah dapat berita. Kabarnya itu Andi Wijayanto itu sedang melakukan lobby di Dubai dengan pelobi-pelobi di Amerika. Nah, ini masalah nasionalisme kita. Bagaimana kita memberikan daya tawar bagi ekonomi. Dan tadi disebutkan juga dari IKN. IKN ini adalah jangan kita melihat itu sebagai sebuah gedung, tapi bayangkan IKN itu seperti City of London di Inggris. Bagaimana sentral kekuatan Eropa itu ada di City of London gitu. IKN itu nanti akan banyak nanti venture capital yang masuk nanti di Indonesia karena semua itu masih baru. Infrastrukturnya masih tertata segala macam. Oke, tadi di sesi debat yang membahas masalah perkotaan, ada tanggapannya agak nyeleneh nih, agak seksi juga dari Mas Gibran terhadap Caimin. Saya mau tanya ke Taufik ini. Caimin dibilang aneh, bangun kota selevel Jakarta tapi tidak setuju dengan IKN. Gimana tanggapannya ini? Maksud dari apa yang dinyatakan oleh Caimin itu adalah bagaimana pemerataan kota-kota itu maksimalnya itu adalah bagaimana caranya, kan ada 34 provinsi, 36 provinsi, itu bagaimana diratakan pembangunan kota-kotanya, baik itu dalam segi transportasi, baik itu dalam segi
akses ekonomi masyarakatnya. Nah, itu yang dipertimbangkan. Karena kenapa? Contohnya IKN dibangun, tapi ternyata akses transportasi di daerah Kalimantan itu tidak ada. Nah, itu seharusnya diperkuat. Maksudnya Martin jangan hanya sekedar IKN dong gitu loh. Kalau misal dari apa yang disampaikan oleh Caimin itu kan bukan berarti dia tidak menolak atau mengiyakan IKN, tapi bagaimana caranya mencari skala prioritas. Skala prioritas tadi adalah bagaimana cara pembangunan akses transportasi di wilayah Kalimantan. Itu salah satu contohnya. Dan juga mungkin di beberapa daerah lain yang misalnya contohnya di Sumatera Barat juga begitu. Akses transportasi tadi bagaimana diratakan, misalnya apakah terkait jalan tol, terkait ini dan sebagainya, diratakan seluruhnya biar bisa dari Aceh sampai ke Lampung itu dengan mudah kita mencapainya tanpa harus lewat pesawat, lewat transportasi daratnya aja. Nah, itu yang dimaksud dari Caimin sesungguhnya. Itu paling Ini juga tadi tanggapan terhadap Caimin soal infrastruktur tadi juga disampaikan oleh Prof. Mahfud nih. Prof. Mahfud nyatakan kaget karena mana mungkin bangun 40 kota selevel Jakarta dalam waktu 5 tahun. Gimana tanggapannya Eldo? Ya, menjadi pertanyaan yang mendasar juga sebenarnya, karena memang kan itu pertanyaan yang apakah yang pertama soal IKN tadi, apakah itu dilanjutkan atau tidak. Kalau kita dari Ganjar dan Mahfud tetap itu kita lanjutkan bahwa itu ada menjadi ikon dari ibu kota negara Nusantara kita nanti. Tapi kalaupun memang persoalan pembangunan pemerataan itu juga tidak dijawab juga oleh Caimin, bahwa apakah dalam waktu 5 tahun itu bisa diselesaikan atau tidak. Kan itu tidak dijawab oleh Caimin, Bang. Artinya nggak berhasil dijawab. Ya, Caimin itu tidak bisa menjawab itu. Jadi saya juga jadi apa yang mesti saya komentari? Yang bertanya kan kita kepada Caimin. Iya. Kemudian Caimin tidak menjawab itu. Jadi Eldo, realistis nggak itu 40 kota selevel Jakarta dibangun dalam 5 tahun? iya, kalau itu kan tergantung skala prioritas, Bang. Kalau dalam pandangan Ganjar dan Mahfud, ya dia akan membangun skala prioritasnya melanjutkan IKN. Kan kritik dari teman-teman yang berada di Anies Muhaimin adalah mereka tidak melanjutkan IKN, tapi lebih kepada memeratakan perkotaan. Bagi saya itu hanya persoalan skala prioritas saja, apakah dilanjutkan atau kepada pemerataan. Mungkin begitu. Oke. Nah, ini kita ke kubunya Prabowo Gibran, ke Prof. Ferry lah ya. Ini Gibran itu ketika sesi pertanyaan soal perdagangan, saya tadi nontonnya itu kayak dejavu Jokowi lagi ikut debat 2019 ketika berbicara hilirisasi industri gitu. Apakah benar-benar ini lagi memang melanjutkan programnya Pak Jokowi? Ini tadi saya pernyataan dari Bung Eldo menjawab kebingungan dari ketum saya di PSI. Yaitu ketum saya berkata kemarin kalau kubu 01 itu jelas tidak melanjutkan, Prabowo Gibran melanjutkan. Yang kubunya dari 03 kita bingung. Hari ini terjawab dari Bung Eldo bahwa dari kubunya 03 melanjutkan ternyata. Nah, itu satu poin dulu yang perlu kita catat ini. Jadi ketum saya nggak usah. Ya, jadi ketum kita Bro Kaisang ini nggak usah bingung lagi. Ini udah disampaikan. Mudah-mudahan ini pernyataan dari TKN ya gitu kan. Terus yang kedua, ya, saya tanggapi juga dari kubunya Caimin bahwa tadi dinyatakan ternyata ada infrastruktur di tiap daerah. Pak Jokowi udah melakukan itu kok. Pak Jokowi udah melakukan pembangunan tol di setiap provinsi, pulau, dan di Sumatera pun sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan kalau berbicara pemerataan untuk seluruh kota, sebenarnya Pak Jokowi sudah melakukan itu. Cuman Pak Jokowi hari ini Indonesia berusaha membuat IKN sebagai percontohan untuk kota-kota berikutnya mungkin. Seperti itu. Dan tadi jadi apa pertanyaannya yang satu lagi? Yang terkait itu tadi. Hilirisasi industri. Yang copy paste Jokowi banget ini. Iya benar. Karena ini kan udah jelas kubunya 02 ini kan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Hilirisasi ini kan nggak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya.
kita itu kebanyakan kayak orang bikin lontong. Kita nanam padi jadi beras, kita jual sama tuh pedagang, nanti kita beli lontong kan. Kita makan lontong dengan harga yang lebih tinggi. Kan itu yang terjadi di Indonesia selama ini. Kita ekspor keluar, nanti hasil barang jadinya kita beli lagi dengan harga yang tinggi. Makanya kita sangat setuju lagi sekali. Indonesia ini mempunyai bahan mentah yang sangat banyak sekali. Maka solusi untuk Indonesia maju ini ya hilirisasi. Contohnya kemarin kan sempat di stop batu bara aja, orang Eropa udah ribut, orang Amerika udah ribut kan. Ternyata mereka butuh kita gitu. Apalagi yang bicara Mas Gibran nikel dan sebagainya itu saya udah nggak paham sebenarnya. Ini udah pembicaranya, beliau udah ternyata pikirannya udah jauh daripada saya kan. Dari kita yang muda ini beliau udah lebih hebat ternyata, di luar perkiraan kita semua ternyata kan. Dan poinnya ternyata yang dinyatakan oleh Caimin 40 kota yang standar Jakarta itu, Pak Jokowi udah melakukan itu, ya itu lewat infrastruktur. Oke, tadi kita sama-sama lihat interaksi antar sesama cawapres terkait materi-materi yang beliau sampaikan. Ada hal-hal yang menarik yang kita lihat tadi. Ini kita mau tanggapan dari Sherin dulu nih. Gimana Sherin melihat perdebatan atau interaksi cawapres kita tadi? Jadi udah ada 2 interaksi yang menarik dari 2 paslon. Tadi ada penyerangan yang dilakukan terhadap paslon nomor urut 3 terhadap paslon nomor urut 1. Apa tuh serangannya, Sherin? Ada penyerangan terhadap angka target. Nah, di sana dijawab dengan sangat mulus oleh paslon nomor urut 1 bahwasannya yang paling beliau butuhkan adalah bukannya tinggi suatu angka target, tetapi bagaimana tingginya angka realisasi target tersebut kepada masyarakat. Terus ada lagi penutup dari sesi kali ini yang kita lihat adanya kesamaan antara cawapres dan capres nomor urut 2 dari segi gestur. Ketika sudah mulai ke dalam sesi 101, itu sudah mulai menunjukkan gestur-gestur khusus untuk bagaimana menjatuhkan lawannya, tetapi tidak dalam porsi sedang bertanya ataupun menanggapi. Artinya sedang mendengarkan jawaban atau tanggapan dari calon yang lain, bisa memberikan gestur-gestur yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri lawan ketika menjawab tanggapan yang diberikan. Oke, kalau menurut saya tawaran-tawaran diberikan oleh cawapres tadi untuk kita di daerah ini gimana tanggapan Sherin? Ya, karena kalau dari jawaban capres nomor urut 2 itu memang yang paling penting bagi kita pemerintah daerah ini adalah kolaborasi ke atas. Jangan menjadi pemerintah daerah yang terlalu memborderline sebagai pihak oposisi. Karena kita sebagai masyarakat di Sumatera Barat mungkin merasakan dampak 10 tahun terakhir ini adanya perbedaan yang mungkin kita rasakan karena tadinya sorakan kita itu terlalu melawan yang namanya pemerintahan pusat, sedangkan yang paling kita butuhkan semakin ke bawah ataupun semakin ke atas adalah kolaborasi terhadap pemerintahannya. Kalau tidak ada kolaborasi, mungkin sesuatu yang kita targetkan tadi tidak akan tercapai, karena kembali lagi semua target yang akan kita realisasikan itu membutuhkan anggaran dan membutuhkan persetujuan. Oke, terima kasih Rin. Kita ke mana dulu nih? Ini agak mulai hangatnya. Eldo dulu lah ya. Eldo dulu. Gimana Eldo tanggapannya terhadap penampilan para cawapres tadi, Dok? Oke, yang paling menarik bagi saya adalah di sesi pertanyaan terakhir dari pertanyaan Gus Imin, dan itu terlihat bahwa memang Gibran tidak mampu menjelaskan itu karena ada satu hal yang tidak mampu dia utarakan, ada satu kejujuran yang tidak mau dia utarakan di depan publik. Ini soal tips and trick yang diminta. Ya. Bagaimana jadi kepala daerah yang berhasil membuat proyek banyak di daerahnya kayak Ya. gitu. Jadi artinya begini, Bang. Menurut Eldo apa nih yang sedang disembunyikan? Oke, yang menjadi kegelisahan atau yang menjadi pertanyaan kita semua adalah pertanyaan Caimin tadi itu bahwa mewakili kita semua sebenarnya. Apa trik dan caranya agar kepala-kepala daerah ini mampu mendorong program-program yang ada di daerahnya? Yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah, tapi itu kan tidak dijawab oleh Gibran. Kolaborasi atau apa dan semacamnya. Yang sebenarnya terjadi adalah
Ya kalau kita boleh jujur ya karena dia anak presiden. Yang terjadi hari ini Dan didukung oleh partai Anda dari partai penguasa. ya Lengkap semua. ya kita melihatnya begini Pak, bahwa dalam proses perjalanan Gibran sebagai wapres sampai pada titik hari ini itu bukan pada persoalan Gibran anak mudanya, bukan pada persoalan Gibran punya kualitasnya, kelayakannya, tetapi dia sebagai seorang anak presiden. Kalau bukan anak presiden mungkin dia abang-abang biasa. Jadi, ya. kalau bukan anak presiden dia bukan tidak akan mungkin ada lahir seperti Gibran. Jadi begini Bang, Jokowi adalah orang yang berangkat dari bawah, dia berangkat dari memulai usahanya dari bawah, dan itu ada semangat mudanya di sana. Apa itu? Berani untuk menatap masa depan. Gibran adalah anak dari mantan seorang wali kota 2 periode, kemudian anak dari seorang gubernur DKI Jakarta, kemudian anak dari presiden. Dia tidak berangkat dari latar belakang yang kemudian berangkat dari orang yang mengalami proses dari bawah. Kemudian artinya keputusan ini dilakukan, proyek-proyek besar itu diberikan, itu karena Gibran itu adalah seorang anak presiden, Pak. Karena privilege yang dimiliki berarti. Iya, artinya apa yang disampaikan oleh Bang Aldi, Bung Aldi, ada Bang Ferry, ya bukan persoalan Gibran dipilih karena mudanya, justru itu mematahkan semangat mudanya kok. Kalau menurut Taufik sendiri, pertanyaan itu muncul karena memang menarik yang disampaikan Eldo tadi. Karena faktor privilege tadi, maka pertanyaan itu dimunculkan. Ini narasumber tahu juga ini. Kalau kita pribadi, maksudnya dalam artian, memang karena memang ada privilege. Kita jujur aja, memang karena ada privilege beliau sebagai anak presiden, sehingga anggaran-anggaran yang bisa diambil dari pusat itu lebih mudah, aksesnya itu mudah. Karena kalau misalnya tidak diberikan, otomatis ada sesuatu hal yang akan terjadi ke depannya. Yang kita wallahu a'lam kita nggak tahu. Nah itulah yang mungkin dalam artian ya masing-masing kita punya privilege lah. Ini kanda kita juga Bro Ferry juga punya privilege dekat sama orang Singapura. Kanda ini juga punya privilege. Dan PDIP juga punya privilege. Saya berangkat dari rakyat biasa. Ya, semua kita memiliki privilege dan punya jaringan-jaringan masing-masing. Ya, itu yang kita maksudnya bagaimana cara memaksimalkan itu, baik itu misalnya calon-calon anggota dewan dan sebagainya, otomatis bagaimana caranya mencari jaringan, yang jaringan itu yang bisa langsung dibawa ke daerah dan bisa menghasilkan kemajuan bagi daerahnya. Itu aja sih sebenarnya. Artinya ini benar-benar trik bertanya tadi Caimin itu soal tips and trick ini ya, pancingan sebenarnya. Ini biar seru debatnya dikit, kita bantah dulu ini masalah privilege ini. Sebentar dulu Mas Beri, Ini kita mau ini kita mulai dulu nih. Tahan dulu ya. Sabar dulu. biar debatnya agak panas dikit kita harus. Ini singkatan bagi saya sih seperti jebakan Batman tadi yang diberikan Gibran kepada paslon nomor 1 ya, ke Caimin. Akhirnya Caimin kehilangan satu kesempatan untuk menanggapi. Nah, saya ingin mulai dulu dari kubu 02 nih terkait segmen barusan. Silakan Aldi. Baik, terima kasih. Segmen barusan terbukti bahwa Mas Gibran sangat tampil confidence, optimisme, dan anak muda banget. Kenapa begitu? Mas Gibran menampilkan sosok yang memang secara DNA itu emang Jokowi. Artinya Jokowi itulah Gibran, Gibran itu adalah Jokowi. Di sini beliau kita teringat banget itu debat 2019. Memang copy paste ayahnya sekali. Dan berbicara itu semua tentu ada proses-proses yang dilalui Mas Gibran. Berapa tahun sebagai wali kota, dan beliau memang diberikan sebuah kesempatan untuk berbuat di kota Solo. Nah, dari yang disampaikan oleh pertanyaan-pertanyaan yang dari Gus Imin, yang disampaikan oleh Gus Imin ini tadi, itu menandakan bahwa Gus Imin ini tidak mempunyai nalar dan kapabilitas yang cukup untuk menjawab pertanyaan yang sifatnya teknis. Kenapa demikian? Karena ketika menjadi seorang wakil presiden, mengambil keputusan itu harus dilaksanakan secara tepat dan akurat.
untuk menjawab pertanyaan teknis saja Caimin kebingungan, apalagi dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang besar. Saya kira minus lah dari penampilan Caimin, kita kasih plus dari Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Caimin secara kapasitas masih minus nih kata Iya. pendukungnya Itu Prabowo kan Gibran. pendapat mereka. Ya. Pendapat mereka. Karena memang kenapa? Pertanyaan yang diberikan oleh Mas Gibran itu tidak cukup mengerti lah. Apalagi untuk masyarakat luas ya. Maksudnya kenapa? Netizen penonton debat juga nggak mengerti apa itu SGIE ini dan sebagainya. Jadi otomatis seharusnya ketika bertanya itu adalah menyampaikan sebuah singkatan lalu menyampaikan apa maksud dari singkatan tersebut. Nah, contohnya akhirnya kan dicontohkan ke pertanyaan kedua. Itu cara kita untuk memberikan pertanyaan yang jelas. Pertanyaan jelas. Nah, itu dia. Makanya ketika kalau misalnya terkait minus dan sebagainya itu kan masing-masing kita juga memiliki penilaian masing-masing. Mungkin dari Sherin juga memiliki penilaiannya juga. Nah, kalau dari apa yang telah ditampilkan tadi, memang dari sekian banyak deh tanya jawab yang disampaikan, yang saya menarik itu adalah terkait etika. Etika benar artian oke lah kalau seorang anak muda itu ketika ingin menjawab sesuatu harus, apalagi kayak yang lebih tua, otomatis kalau misalnya di Minang ada 4 bahasa, 4 cara bahasa mendaki, Malerang dan sebagainya. Jadi bisa jadi nilai positif karena keberanian anak muda untuk menjawab dan memberikan pertanyaan kepada yang tua. Cuman ada satu lagi masalah etika. Kayak misalnya contohnya tadi disampaikan adalah sepertinya Bapak Mahfud sama Bapak Gus Imin tidak paham. Padahal dari tadi Pak Mahfud juga menyampaikan ke Mas Gibran yang terhormat kepada Pak Gibran. Pak Caimin pun bilang kepada Pak Gibran. Jadi tidak ada kata-kata yang mungkin dalam artian menyudutkan dan menghina atau penghinaan lah terhadap paslon-paslon yang ada. Nah, itu mungkin jadi kayak apa ya, miskin adab rasanya jadinya seperti itu. Ya gitu. Ya serius. Itu dari kita pribadi. Cuman dari apa yang telah ditampilkan tadi ya kita memiliki nilai-nilai masing-masing. Kita mungkin memberikan nilai positif juga kepada Caimin karena mungkin dengan guyonannya dengan sebagainya itu sangat menarik lah. Dengan adanya gimmick lah. Ini gimmicknya Gemoy, sini gimmicknya Slepet. Tapi ini sampai yang ketiga belum tahu kita. Kalau Eldo sendiri, tunggu dulu. Eldo silakan. Gimana tanggapan Eldo dari segmen ketiga tadi interaksi? Ya tetap bagi saya tadi ada persoalan ini ya, soal yang disinggung terkait kebun binatang. Ya, kebun binatang. Kenapa? Bagi saya itu lagi-lagi ada persoalan persepsi untuk mengatakan bahwa ada mempersamakan antara orang dengan kebun binatang gitu. Okay. Bagi saya ini perlu dijelaskan juga, dijawab juga oleh tim Prabowo Gibran. Ini maksud Mas Gibran ini apa sih? Yeah. Dorong manusia ke binatang itu maksudnya apa? Yeah. Kalau masalah orang Jawanya opo gitu. Itu aja. Jadi ada mempertanyakan analogi yang dipakai, tapi kenapa kebun binatang gitu ya? Oke. Mungkin langsung dijawab aja. Atau mau langsung dijawab, Mbak Ferry? Ya, mungkin kita jawab juga karena kan pertarungannya agak keras di sana. Jadi emang dunianya agak kelam juga kan, dunia bisnis dan pertambangannya itu kan keras. Jadi Mas Gibran memberikan analogi seperti itu. Walaupun mungkin dalam secara orang melihatnya kan punya sudut pandang tersendiri. Mereka bisa penerimaannya positif atau negatif terhadap analogi itu kan. Kembali ke sana. Tapi kenapa nggak analoginya ke sebuah kampung, didiami beberapa warga, dikasih tumbuhan, dia tumbuh gitu. Ya mungkin dari Mas Gibrannya juga yang beliau pahami analoginya seperti itu. Kita kan juga tidak mengkaji terlalu jauh ke sana dan kita juga tidak berdiskusi dengan beliau. Mungkin beliau memberi pemahamannya seperti itu. Karena memang beliau melihat kondisinya, pertarungan dunia bisnisnya itu ya kerasnya mungkin seperti itu. Lebih seperti kebun binatang tadi. Kita nggak bisa juga kita berkilah bahwa ini hanya selepet bahasa aja kalau dari istilahnya Caimin. Ini kan mungkin emang pertarungannya di dalam itu memang kayak gitu.
kerasnya kayak gitu seperti di kebun binatang. Dan yang pertama juga yang kita mau tanggapi masalah etika. Anak muda itu udah nggak suka basa-basi. Pak izin pak begini pak. Anak muda itu nggak suka kayak gitu. Kalau bapak salah menang, iya bilang aja. Itu kan anak muda hari ini kayak gitu. Kita kan kayak gitu. Nggak suka berbasa-basi. Basa-basi habis setengah jam, pidatonya cuma 5 menit. Kan itu yang terjadi hari ini. Ya itulah anak muda. Mas Gibran menampilkan apa anak muda. Jadi bagi kaum muda hari ini itu bukan persoalan masalah etika, bukan dilihat dari sana. Jadi etika itu bukan mas gini nggak kayak gitu, di belakang kan kayak gitu. Ini kan persoalannya tentang beradu argumen, bukan persoalan tentang bahasa manis atau tidaknya, bukan merangkai kata-kata yang manis saja. Oke, Gitu kan. Bro Ferry, kita masuk ke sesi terakhir, closing statement. Kita saksikan dulu, nanti kita akan minta pandangan masing-masing teman-teman ya. Simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung Teman-teman, kita tuh udah sama-sama menyaksikan perdebatan ini dari awal sampai akhir. Debat kedua yang diikuti oleh 3 cawapres, Muhaimin Iskandar dari nomor 01, Gibran dari 02, dan Prof. Mahfud MD dari 03. Nah, ini kita mau lihat tanggapan teman-teman secara general nih. Nah, kita lebih dulu ke Sherin dulu. Gimana Sherin, pendapat Sherin? Jadi ini untuk pendapat dan pandangan akhir dari Sherin, baik itu mengcompare apa yang terjadi di Polstra saat ini dengan apa yang terjadi di studio yang sudah kita saksikan bersama. Jadi secara langsung maupun tidak langsung yang disampaikan pada debat putaran kedua ini adalah bagaimana setiap paslon itu mengerti setiap karakteristik masyarakat kita. Jadi masyarakat itu membutuhkan apa yang mereka mau. Bahkan tadi kita sempat hangat di Polstra membahas masalah yang namanya privilege. Kemudian ada lagi bermasalah dengan yang namanya etika. Maka dari setiap paslon memang harus terfokus terhadap bagaimana pembangunan negara. Tapi tidak bisa kita pungkiri pada masa saat ini yang paling dibutuhkan adalah kepercayaan masyarakat. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tadi, kembali lagi yang paling dibutuhkan adalah memahami setiap karakteristik masyarakat. Tidak bisa dengan menonjolkan nilai jual pribadi masing-masing. Bahkan tadi kita lihat ada yang menonjolkan nilai jual itu sebagai generasi muda yang menggebu-gebu. Ada lagi nilai jual dari salah satu paslon, dari salah satu calon, bagaimana beliau hatam yang namanya hukum di negara. Tapi itu tidak kita pungkiri, tidak ada yang bisa mengalahkan beliau kalau terkait hukum di negara ini. Ada lagi paslon yang menceritakan bagaimana trik record beliau selama di perpolitikan, memahami apa yang masyarakat butuhkan. Jadi yang kita paling butuhkan saat ini bagaimana mengcompare ketiga calon tadi ketika sudah mendapatkan amanah itu melanjutkan. Karena apa? Apa yang terjadi di Polstra saat ini kita mendapatkan jawaban bahwa dari dua kubu itu menyetujui yang namanya pelanjutan IKN. Dan ada satu kubu yang mungkin bahkan saat ini belum menyatakan ingin melanjutkan atau tidak akan melanjutkan. Bagi Sherin sendiri sebagai masyarakat itu bagaimana kita melanjutkan apa yang sudah terjadi, dan hasil musyawarah yang ada pada Polstra hari ini 2 dari 3 orang itu menyetujui yang namanya pembangunan IKN. Yang kita takutkan adanya kebocoran anggaran ketika IKN sudah dilaksanakan. Kemudian tidak ada kelanjutan dari IKN, artinya kalau kita dalam berbisnis itu namanya menimbun dana dan modal yang bisa kita gunakan untuk menjalankan sistem yang akan kita raih. Kemudian untuk versi investasi tadi, yang Sherin harapkan secara pribadi, untuk investasi ini janganlah menjadi suatu tema dan topik yang euforia. Artinya ketika sedang hangat-hangatnya suatu negara, investasi itu sangat besar sekali gejolaknya. Kemudian ketika sudah tidak hangat perpolitikan di negara ini, investasi menurun, sehingga ada lagi kaitannya dengan apa yang telah dibahas oleh masing-masing calon tadi. Ada calon yang tidak mampu menjawab apakah dengan 5 tahun bisa menyelesaikan apa yang ditujukan. Kalau investasi menjadi suatu topik euforia, pasti pembangunan dalam masa jabatan yang singkat 5 tahun tadi tidak akan tercapai. Ternyata terhubung lagi dengan pembentukan IKN. Jika semua harus diubah dari nol, pasti untuk
angka masa jabatan tidak akan mencukupi mencapai target apa yang masyarakat inginkan terhadap pembangunan, terutama pembangunan dan peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Kalau giliran Sherin ngomong diam semua ya, semua kubu ini. Enaknya ngomong sebagai pihak netral gitu. Ya loh. netral, ya, si bijaknya ini di antara orang yang lagi bersiteru gitu. Jadi apa? Masya Allah. Apa? Senator. Amin. Tapi ini bukan aminan nomor 1. Amin. Ini harus dijelaskan. Iya, ini karena saya sebagai pihak netral. Ya, ini Nanti di record yang bicara topik tadi itu. Nah, Oke, ini teman-teman kita lanjut nih. Ke kubunya Eldo dulu deh, kubu 03. Gimana Doh tanggapan Eldo terhadap berjalannya debat putaran kedua ini? Kalau kita membaca debat sebenarnya banyak normatif yang dijawab. Tapi sebenarnya yang saya ingin sampaikan dalam beberapa hal tadi sebenarnya juga ingin dijawab dari teman-teman terkait soal privilege, bahwa keputusan MK itu cacat secara hukum dan itu keputusan itu dibentuk bukan karena Gibrannya, bukan karena anak mudanya, bukan karena kualitasnya, tapi karena Gibran itu adalah presiden. Jadi sebenarnya itu yang menjadi poin besar. Makanya kemudian tadi dicoba dipertanyakan oleh Caimin terkait hal itu, ya Gibran juga tidak mampu menjawab. Artinya memang kegelisahan kita itu sebenarnya sama, Bang. Kalau kita berangkat, kenapa begini? Saya membicarakan Ganjar dan Mahfud. Ganjar adalah berangkat dari latar belakang orang yang sederhana. Kemudian Mahfud juga sama. Bapaknya adalah seorang pegawai kecamatan. Yang hari ini dia sampai pada tahap yang mungkin sudah di tahap level tinggi ya, sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya mereka secara histori kehidupannya ada semangat muda di sana. Jadi muda itu bukan persoalan umur, bukan persoalan angkanya, tapi persoalan seberapa konsisten dia atau seberapa kuat dia dalam menjalani tujuan dan cita-citanya. Ada banyak anak muda di Indonesia, Bang. Ada banyak orang yang mungkin tidak mungkin bisa mendapatkan privilege yang sama seperti yang lain. Tapi dengan melihat Ganjar, dengan melihat Prof. Mahfud ini, dia berani punya cita-cita. Jadi kalau besok ke depan, apakah anak seorang tukang becak berani bermimpi anak-anaknya menjadi sarjana atau menjadi orang besar? Berani. Karena apa? Karena ada Ganjar, karena ada Prof. Mahfud. Kita dulu semangat dengan mendukung Jokowi karena itu, Bang. Dia berangkat dari latar orang biasa, tapi Jokowi yang kita lihat hari ini itu berubah. Dia tidak artinya yang terkait debat ini adalah kita tetap pada persoalan isu-isu kerakyatan. Tadi disinggung satu sekolah, satu keluarga itu satu sarjana. Jadi satu semangat yang diberikan oleh Ganjar dan Mahfud adalah karena dia berangkat dari latar belakang orang yang seperti ini, dia meyakini bahwa pendidikanlah yang memutuskan mata rantai kemiskinan itu. Maka kemudian dia meyakini bahwa setiap anak yang di sekolah maka dia bisa memutus mata rantai kemiskinan itu. Kita ingat bahwa ada salah satu SMK di Jawa Tengah. Itu saya pikir salah satu contoh sekolah bagaimana menghadirkan orang-orang miskin yang tidak mampu untuk sekolah di sana. Semuanya gratis, pakaian gratis, alat tulis gratis, semuanya gratis. Lalu kemudian bagaimana cara mengatasinya untuk disalurkan kepada tingkat pekerjaan yang dia butuhkan. Ganjar mampu menjawab persoalan jawaban itu. Yang hari ini menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana kita menjawab persoalan tantangan lapangan pekerjaan. Ada orang rentan, jangankan soal persoalan lapangan pekerjaan ini.
orang-orang yang berangkat dari mendapat tempat dalam persoalan apakah itu di kampus atau di kampus, itu mencari lapangan pekerjaan pun sulit. Tapi Ganjar di Jawa Tengah dia mengerjakan itu. Dia menampakkan kepada publik bahwa setiap anak orang miskin harus bisa memutus mata rantai kemiskinan itu. Dengan salah satu caranya menjadikan SMK Jawa Tengah ini untuk dihubungkan kepada industri-industri agar kemudian selesai dari sekolah mereka siap diterima lapangan pekerjaan. Alhamdulillah banyak itu berhasil. Oke, sekarang terakhir Eldo, gimana tanggapan atau penilaian Eldo terhadap tawaran yang diberikan oleh cawapres lain nih dari kubu 01 dan 02? Ya, kalau kita soal semangat tentang hilirisasi, saya pikir kita semangat soal itu. Persoalan hilirisasi itu semua kita semangat. Saya yakin kok. Karena itu menjadi nilai tambah ekonomi. Jadi apa yang dibicarakan oleh Mas Gibran itu juga ada di kita. Karena semangat soal hilirisasi itu ada. Jadi apa yang dikerjakan oleh Jokowi itu, Pak Jokowi itu yang baik akan kita teruskan. Tapi kalau seandainya ada yang misal yang kurang baik, ya pasti akan dievaluasi. Tapi misalnya soal konsistensi dulu dibicarakan soal apa? Soal Caimin dibilang tadi itu tidak konsisten. Dulu dukung pemerintah, sekarang tidak. Ya Gibran juga tidak konsisten. Dulu mengatakan tidak mau terjun politik. Tapi sekarang masuk. Dulu bilang tidak maju sebagai wakil presiden, sekarang masuk. Artinya memang ya justru Gibran juga tidak konsisten Pada saat menuduh orang lain pada saat tidak konsisten. Memang tidak konsisten. Gitu loh. Artinya kita sebagai bagian dari menerjemahkan Ganjar Mahfud soal hilirisasi kita sepakat. Karena salah satu untuk menunjang perekonomian negara. Dan yang kedua, kita semangat tentang menentaskan cara kemiskinan itu dengan salah satunya adalah menghadirkan sarjana di setiap rumah dan menghadirkan fasilitas pada setiap orang yang dikatakan miskin itu untuk mendapatkan sekolah gratis dan dipekerjakan di tempat yang lain. Saya pikir itu makanya Ganjar telah mengerjakan itu dan mampu menjawab itu. Makanya kemudian ya bagi kita ini yang terbaik hari. Oke. Makasih Eldo. Kita lanjut ke Aldi. Boleh tanggapannya soal keseluruhan debat yang sudah kita tonton? Ini kita sampaikan kenapa tidak ada yang namanya privilege, kawan-kawan. Di negara demokrasi di Amerika Serikat kita kenal namanya Bill Clinton, Hillary Clinton, George W. Bush dan Bush senior. Artinya apa? Masing-masing orang tua di sini pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Itu pasti kita amini itu. Pakai bahasa apa? Amin kan? Pakai tagline amin. Amin. Nah, artinya di sini adalah seorang ibu itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, berbicara tentang Mas Gibran, kita ada juga pernyataan yang inkonsisten dari PDIP. Kenapa? Ganjar sendiri sewaktu Mas Gibran itu belum dicalonkan sebagai cawapres, Mas Gibran menginginkan Ganjar berpasangan dengan Gibran. Pun juga demikian. Kalau misalnya berkemungkinan kita ambil Gibran sebagai cawapresnya Ganjar. Itu kan hanya Nah, artinya di sini adalah baik pasangan PDIP ini kita anggap sebagai bingung paslon yang kebingungan. 10 tahun hampir 10 tahun berkuasa, tiba-tiba sebulan puasa jadi ngamuk gitu. Nah, artinya di sini adalah kita perang memenangkan Gibran sebagai cawapres ini adalah perang kita bersama. Bagaimana kita menjawab underestimate yang ada di tengah masyarakat. Dan saya yakin ketika Gibran terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia, akan banyak kepala daerah yang di bawah usia 40 tahun yang akan mendapatkan kesempatan itu. Mari teman-teman, ini adalah perang anak muda. Kita harus punya wakil yang mempunyai representasi anak muda
sebagai wakil presiden. Dan untuk investasi, saya beranggapan bahwa di luar sana pasti investor-investor luar negeri pasti sangat menginginkan Mas Gibran karena beliau konsisten dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya ini gimana tanggapan tadi, dan nanti Bro Ferry aja ya, karena berdua datang ya. Saya minta tanggapan dan penilaian terhadap dua kandidat. Saya ke Taufik. Gimana Taufik reviewnya terhadap perjalanan keseluruhan debat? Kita dari calon-calon itu kita sama-sama tahu dan sama-sama sepakat mereka bertiga adalah putra-putra Indonesia yang berbakat, yang memiliki prestasi, dan otomatis kita sama-sama saling mendukung. Terkait inkonsisten tadi, memang namanya waktu tidak bisa diulang, dan masing-masing orang memiliki cita-cita. Nah, cita-cita itu yang harus disampaikan. Jadi tidak bisa kita dalam artian apa ya, Maya? Tidak bisa melarang orang untuk berbuat cita-cita, untuk memiliki cita-cita. Dari apa yang telah disampaikan tadi, mungkin dari paslon nomor 2, paslon nomor 3, dan paslon nomor 1, memang seperti apa yang dikatakan tadi, masih kebanyakan normatif. Karena sesungguhnya masyarakat itu menginginkan ketika menyampaikan visi misi, bagaimana caranya agar visi misi tersebut tersampaikan dan mengetahui seperti apa ketika mungkin secara terkait apa tadi yang satu rumah, satu keluarga miskin, satu sarjana, bagaimana caranya. Nah, itu yang seharusnya masyarakat ingin tahu agar tersampaikan lebih apa namanya, lebih langsung lah. Nah, dari situ kita beranggapan bahwasannya memang Caimin lebih bermain hati-hati juga, tidak terlalu menonjolkan yang namanya emosi, tidak menonjolkan untuk saling menyerang, hanya menonjolkan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masyarakat pengen tahu kenapa di daerah Solo sangat dominan, sangat maksimal terkait agenda-agenda proyek strategis nasional. Nah, itu yang mungkin belum tersampaikan dan belum terjawab oleh paslon nomor 2. Nah, tapi secara apapun itu kita sama-sama sepakat, insya Allah pemilu di 2024 kita berharap ini adalah pemilu yang damai, pemilu yang tanpa harus gembar-gembor di bawah berantem misal suami istri hanya karena beda pilihan. Sampai ada yang kabarnya dulu sempat di Bro Ferry, ada yang sampai putus karena pacaran karena beda pilihan. Kita nggak berharap seperti itu. Nah, itulah bagaimana cara kita untuk bisa sampai bukan hanya sekedar pemilu ini secara damai saja lah, secara damai, riang gembira, secara yang istilahnya itu tidak sampai terjadi hal yang terulang lagi seperti yang dulu, sampai ada kematian ini dan sebagainya. Kita nggak berharap akan hal itu, dan kita berharap bagaimana caranya pemilu di 2024 itulah dilakukan secara jujur dan adil. Taufik, itu sih. Bagaimana pandangan dan penilaian Taufik terhadap performnya paslon 02 dan 03 masing-masing? Ini kalau terkait perform tadi, kita memang dari awal agak underestimate terkait paslon nomor 2. Ternyata memang beliau memiliki wawasan, memiliki kapasitas untuk bisa menyampaikan seperti anak mudanya. Memang beliau sampaikan hal-hal yang sifatnya dalam sifatnya keanak mudaan. Nah, jadi cukup memuaskan lah kalau bagi saya pribadi ya, tapi belum tentu sama tim saya segala nggak tahu ya. Kalau kita pribadi sebagai anak muda juga cukup memberikan A+ lah. Cuman ya ada beberapa hal yang mungkin belum bisa terjawab dan kita menginginkan jawaban tersebut. Nah, cuman kalau misalnya untuk paslon nomor 03, beliau ini memang seorang praktisi hukum, sehingga bahasan-bahasan apapun tadi selalu berkaitan terkait hukum.
baik itu terkait kasus korupsi, baik itu terkait apa namanya bantuan sosial, apa namanya, bukan infrastruktur sosial. Nah, jadi hal itu yang sangat menarik karena memang ternyata dari apa penyampaian dari paslon nomor 3 selama 10 tahun ini ternyata banyak hal-hal hukum yang bermasalah, banyak hal-hal hukum yang mungkin lu bayar baru bisa aman, lu titip baru bisa aman. Jadi seperti itulah terjadinya selama 10 tahun. Nah, makanya kita mengedepankan, kita mengharap adanya perubahan untuk Indonesia ke depannya. Makanya pilih nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Bro Ferry, gimana penilaiannya terhadap performa 01 dan 03? Ya, yang pertama sih kita 02 tuh udah jelas menang, ya kan, udah menang telak lah kita hitung di sana. Terus kita ya juga permasalahan privilege tadi kita jawab dulu. Menurut saya tidak ada yang salah dengan privilege itu. Yang pertama, ketika ada anak seorang pengusaha, terlahir bapaknya pengusaha, mereka mengikuti jejak hidup sebagai pengusaha. Yang membedakan mereka dengan bapaknya, apakah yang selama ini usahanya hanya tingkat kota, ketika dipegang dia akan menjadi tingkat provinsi, penyebaran penjualannya. Itu yang membedakan, itu yang dijawab oleh Mas Gibran tadi. Mas Gibran tidak pernah berbicara tentang Indonesia kemarin, Indonesia hari ini. Beliau berbicaranya Indonesia yang akan datang. Jadi yang membedakan beliau dengan bapaknya adalah beliau memahami Indonesia yang akan datang. Itu yang sedang beliau persiapkan. Jadi walaupun beliau sebagai anak presiden itu kita akui, beliau nggak bisa memilih beliau terlahir dari anak siapa, dari rahimnya siapa, itu nggak bisa memilih. Itu nggak bisa diingin, itu bukan salah beliau. Justru pertanyaannya, apakah anak seorang presiden lain siap nggak dengan umurnya Mas Gibran ini hari ini memutuskan diri untuk sebagai wakil presiden? Kan itu pertanyaannya. Apakah ada anak presiden pada masa lalu yang siap juga pada umur itu? Itu pertanyaannya. Dan Mas Gibran menjawab itu, saya akan melakukan hal yang lebih dari bapak saya lakukan. Itu yang beliau jawab sebenarnya, yang kita cerna hari ini. Terus yang berikutnya ada juga tadi Mas Gibran sudah menjawab solusi konkret, tidak lagi berbicara hal yang retorika. Dan pandangan saya terhadap Pak Mahfud, beliau lebih cocok sebagai dosen sebenarnya. Beliau menginterview Mas Gibran seperti sedang skripsi, saya lihat. Itu poinnya yang saya lihat. Dan Caimin dengan selepetnya, ternyata beliau juga punya gimmick beliau selepet yang selama ini gemoy dianggap sebagai sebuah gimmick yang enggak mencerdaskan. Ya kan, ini kan sebenarnya gimmicknya bagaimana supaya masuk. Caimin kan bertujuan supaya para santri memahami ini, masuk dengan bahasa santri. Pak Prabowo juga dengan bahasa gemoynya, Pak Ganjar juga dengan satset. Jadi saya lihat performanya Pak Mahfud sangat ahli di bidang beliau. Beliau berusaha dalam ilmu komunikasinya menggiring orang untuk masuk ke dalam pembicaraan yang beliau pahami. Beliau nggak masuk memahami pembicaraan orang, itu poinnya. Makanya Mas Gibran beberapa kali mengatakan, Pak Mahfud maaf, nggak memahami apa yang saya sampaikan. Karena Pak Mahfud selalu berusaha untuk menggiring orang untuk masuk kepada pembicaraan yang beliau pahami. Itu di sana inti poinnya yang terjadi, yang dilakukan oleh Pak Mahfud hari ini. Gini, Pak. Ya, gimana itu tanggapannya itu? Bilang bahwa untuk kepastian ekonomi itu butuh hukum yang tegak. Ya. Jadi gini, negara itu sudah berpikir untuk bagaimana menghadirkan kesejahteraan. Benar kan? Misal kita bicara tentang subsidi, ada persoalan pupuk subsidi misalnya. Kemudian apakah pupuk itu kemudian disampaikan kepada petani yang membutuhkan? Itu di lapangan, Bang. Itu banyak yang terjadi bahwa petani tidak menemukan pupuk yang disubsidikan. Persoalannya di mana? Berarti persoalannya di hukum dong. Iya, Ya, iya. artinya begini, Bang. Iya. Artinya keterkaitan hukum dan ekonomi itu sangat erat. Iya, Kepastian hukum itu sangat dibutuhkan agar bagaimana menghadirkan kesejahteraan ekonomi. Iya. Mungkin begitu. Ya. Bukan Jadi, artinya bukan dosen lagi ngajarin
Uji skripsi ya. Tidak. Jadi- Jadi gini Bang. Kepastian hukum untuk Ya, ditegakkan, benar. bagaimana menghadirkan kesejahteraan. Merdeka. Tapi maksudnya gini, yang tema dari pembahasan ini kan bukan tentang hukum. Pak Mahfud berusaha menggiring ini untuk selalu pembahasannya ekonomi kepada hukum karena bidang beliau di sana. Itu maksud saya gini loh. Jadi bagaimana menggiring pembicaraan itu masuk ke dalam hal yang kita pahami. Tapi Itu yang abang kita yakin perlu. tidak? Abang yakin tidak bahwa semua persoalan ekonomi yang kita bahas hari ini itu sudah dibahas oleh para pimpinan-pimpinan yang telah dahulu. Iya. Hampir apakah persoalan minyak, Iya. minyak goreng. Iya, Jadi itu Bang, ini loh. kepastian perjalanan terhadap subsidi, kepastian perjalanan terhadap Iya. dorongan terhadap kelompok yang mungkin rentan terhadap Iya, benar. termarginalkan, itu yang tidak pasti. Iya, ini ya maksud saya yang kalau kita berbicara tentang hukum dan hukum terus, apa yang disampaikan Prof Mahfud di DPR itu jelas kok kepada DPR. Undang-undang perampasan aset tolong dikabulkan. Itu kan yang tidak mengabulkan selama ini kan partai yang mendukung Pak Mahfud hari ini, gitu loh. Jadi poinnya ini bukan di pemerintahnya lagi. Jadi poinnya pemerintahnya udah kirim ke DPR-nya. Problemnya ada di DPR-nya. Jadi pemerintah Pak Jokowi udah melakukan. Ya. Melakukan untuk perbaikan itu. Cuman problemnya ada di DPR-nya. Ini kan ada nih ketua-ketua partai nih yang memutuskan hal ini. Ternyata nggak jalan-jalan, makanya kami di PSI ini agak masuk nih jualannya PSI dikit. Makanya PSI itu fokus di undang-undang perampasan aset. Karena kemarin Prof Mahfud udah memohon di sana gitu loh. Jadi bukan pemerintah nggak melakukan perbaikan, pemerintah udah melakukan kok. Prof Mahfud sendiri yang ngantarin ke DPR. Pak Bambang Pacul, tolong dibantu ini undang-undang perampasan aset. Ternyata nggak gol juga. Jadi pemerintah udah melakukan. Artinya semua partai. Iya, ini pemerintah udah melakukan. Jadi poinnya pemerintah udah melakukan, cuman nggak golnya di sana. Jadi bukan problemnya pemerintah. ada yang mau Kalau dari Prof Mahfud, seakan-akan kan yang pemerintah nggak melakukan ini. Atas kita juga nggak tahu. Prof Mahfud sedang curhat nih. Ini DPR-nya nggak nyetujuin selama ini, ya kan? Ternyata DPR-nya hari ini kan kawannya Prof Mahfud juga yang ketuanya di sana. Itu poinnya. partai pengusung Iya gitu. Oke, ini cukup menarik perdebatan kita. Jadi jangan sampai jauh lebih tajam dari perdebatan di sisi Senayan. impactnya luas nih Bang. Impactnya luas ya. Terima kasih teman-teman udah datang ya di nobar debat Polstra. Tujuan kita melakukan ini adalah supaya narasi-narasi perdebatan capres cawapres ini bisa terdistribusi dengan cara yang sehat. Karena ini biasanya setelah debat capres ini akan muncul potongan-potongan video yang nilai-nilai jauh dari substansi. Nah, dengan adanya teman-teman politisi muda di Sumatera Barat, di daerah khususnya, ini bisa juga ikut mendorong terdistribusi narasi-narasi yang positif, yang konstruktif lah. Karena ini Pilpres ini kan terkait kehidupan kita juga 5 tahun ke depan. Nah, apalagi ini teman-teman politisi semua nih. Ya, politisi semua tentu akan diuji masyarakat juga nih. Dan mudah-mudahan channel kita ini tempat masyarakat menilai dan melihat kapasitas dan kapabilitas teman-teman. Dan pastinya Polstra ngundang orang, kalau nggak ada kapasitas nggak diundang oleh Polstra. Jangan biarkan kami gini-gini aja. Ya jangan. Iya. Mohon doa dan dukungan aja. Ya. Yang diundang oleh Polstra itu bukan orang yang bisa cengar-cengir di baliho aja. Teman-teman, terima kasih waktunya Sherin, Aldi, Taufik, Eldo, Bro Ferry. Merdeka. Ya, ini waktu udah tinggal 1 bulan. Pas saya yakini masa kampanyenya makin crowded, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk kita berkumpul di sini. Sekali lagi terima kasih ya Sherinnya. Jangan bosan untuk datang ke Polstra. Kita tunggu undangan selanjutnya. Iya, baik. Mudah-mudahan ini nanti kita akan lanjutkan kegiatan seperti ini sampai pilkada kita nanti. Pilkada kita untuk daerah kita juga bahas sama-sama. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.